kita tidak berupaya, Allah bagi begitu saja. Lain dengan makom. Kalau makom adalah apa namanya itu? Bukan makasih, kasih. Makom itu kasih, kita berupaya untuk sabar. Kalau ingin sabar, maka tasabur. Tasabur ini ahwal, karena akan berubah. Tapi kalau sudah sabur jadi sifatnya, maka itu adalah makom. Karena kita diminta untuk muwafaqah kepada Allah. Karena al-hubbu muwafaqah. Sifat itu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ittiba' kepada Rasul adalah muwafaqah kepada Allah. Tapi muwafaqah menepati. Kalau Allah bagi musibah, kita tepatinya dengan sabar, bukannya marah. Allah bagi senang, tepati syukur, gitu kan. Selalu muwafaqah. Baik muwafaqah hissi atau ma'nawi. Muwafaqah hissi, salat qada itu tidak muwafaqah. Jika dikasih orang yang menghina, muwafaqahnya apa? Ini dari Allah. Itu Allah bagi kepada kita amal-amal soleh, pekerjaan-pekerjaan. Kita harus muwafaqah. Bukan kepada kasih. Kalau dikasih janji-janji, kita selalu menepati. Selalu menepati muwafaqah. Bukannya muwafaqah hissi atau juga maknawi. Maka makom itu adalah etika-etika, akhlak yang menjadi karakter dia, sehingga makom nanti yang sebelumnya masih berubah, sabar, kadang sabar, kadang enggak. Orang mengatakan sabar ada batasnya, enggak. Sabar tidak ada batasnya. Batas sabar adalah kafir. Dan kalau sudah jadi makom, itu jadi etika, ada di karakternya. Katakan mentalnya dia stabil, makom itu adalah kondisi stabil. Kalau hal adalah kondisi labil. Maka makom di situ adalah ma'yaridu yang datang. Alal qalb wahdi. Kalau makom kasih upaya ta'allum. Kalau kita mau alim. Kalau kita mau sabir, tasabbur. Kalau kita mau halim, tahallum. Sebuah gitu. Proses untuk mencapai sabar. Ketika kita sudah mencapai, maka itu makom. Maka kita tahu menggunakan sifat sabar itu pada momen-momen apa ada yang dalam melakukan hidup ini dan ibadah ini kepada Allah. Kita tahu penggunaan sabar, zuhur, waraq, qanaah, ridha, syukur, husnuzan, berbagai indikasi jiwa yang sehat. Nah, maka hal perubahan jiwa di tengah-tengah seorang yang melakukan suluk itu kan untuk sampai berusaha untuk memiliki makom, sifat-sifat yang mulia, etika yang mulia. Dan setelah itu Allah akan bagi begitu saja. Ya, kondisi jiwa yang berubah. Itu adalah hal. Ya, tiba-tiba kita melakukan qiyamul lail basah. Tiba-tiba kita ditampah sempit,
datang perasaan itu silih berganti, atau malah bosan, kalau itu ahwal yang menyerang jiwa seorang salih, terkadang datang apa yang kita sebut futur. Futur itu bukan satu musibah, itu anugerah. Kalau bagi orang salih di mata sulit, futur itu bukan musibah. Saya kok malas banget. Loh, alhamdulillah kalau nggak dikasih malas, ya, nggak dikasih istirahat oleh Allah, dia evaluasi alami kadang begitu. Nggak mungkin orang itu mantap terus, nggak mungkin. Mimpi, ya, nggak mungkin. Karena konstruksinya manusia nggak begitu. Itu awam melihat seorang syarif, seorang ulama tidak terus itu awam. Ya. Allah itu enggak bukan hanya ada dalam keadaan nasyat, tidak ada dalam keadaan futur keliru. Seorang sufi mengatakan, kami adalah orang-orang yang beribadah yang tidak punya futur. Jangan dipahami keliru. Artinya futur pun bagi kami adalah nikmat anugerah yang di dalamnya kami tidak melanggar perintah Allah. Allah, engkau bagi malas. Ya. Karena mereka memandang malas itu kerjasama di dalam roh dan jiwa dan raga ini mengalami satu kelelahan. Karena fisik bagaimanapun nggak bisa membawa misi roh yang memang rohnya multidimensi. Tapi fisik ini kan dimensinya terbatas. Dikasih lelah sebetulnya untuk terus melakukan adaptasi yang sempurna antara jiwa dan roh, raga dan roh. Seperti lampu ini kalau dimatikan, kalau dinyalakan terus mungkin pecah kacanya itu. Karena nggak mungkin mati. Dikasih mati kan, nggak kan lumayan. Istirahat. Maka kita istirahat. Orang yang merasa musibah berarti ketika nasyatnya juga tidak dengan Allah, dengan dirinya sendiri. Makanya ketika putus kembali lagi ke dirinya. Karena ketika nasyatnya dengan Allah, ketika putusnya juga dengan Allah. Orang nggak ada selain dari Allah kok. Kenapa jadi keluar dari Allah ketika putus? Persoalannya bukan di putus keluar dari Allah. Ketika nasyatnya memang tidak dengan Allah. Ya. Nah, begitu istirahat. Maka putus itu coba banyak orang ketika putus, saya selalu di Kairo mahasiswa itu masuk kalau putus dia nyari film, CD, video, atau dia jalan-jalan. Konsepnya dalam artinya kalau mau jalan-jalan dalam kondisi iman yang optimal, gitu. Karena mungkin melihat sekitar dan sekelilingnya akan mendapat pelajaran yang bermakna. Tapi kalau itu ya mudah terpengaruh dengan kondisi baru. Justru lagi putus dia harus tanamu, harus memvariasikan amal ganti, baca bosan ganti, baca Quran bosan. Sehari saya punya pakaian kotor dan saya cuci. Ya, yang penting isinya amal dalam itu. Ada ambil juga atau apa untuk melewati masa putus ini. Jangan sampai melakukan yang keluar bukan ibadah atau mubah itu kalau bisa jangan. Apalagi makruh dan haram. Karena ini masa yang sedang tidak ada komunikasi yang baik antara fisik dan ruh.
Karena lagi kendor. Ruh kan nggak kendor. Maka mereka itu fisiknya mungkin sudah letih-letih dan ruhnya masih menyala-nyala. Kalau nggak dikasih putur, robek lah jiwa dia, raga dia. Maka ini rahmat dari Allah. Kita aja salah memahami Allah dalam berbagai tajaran dia dalam hidupnya. Jadi kalau lampu sudah mati lalu tiba-tiba itu dikasih ada air gitu, nah kan itu rentan. Kalau kita nyalain arus listrik itu kan kalau buat nyalain kan kencang kan, coba komputer menyedot listriknya itu kan ketika dibuka, begitu itunya lemah, pecah. Kan sering terjadi begitu kita buka, pecah. Kenapa? Karena lemah. Maka jangan ketika putur kita melakukan nasihat. Nanti ketika sudah mulai naik nasihat, badan nggak mampu lagi. Semangat intensif ke dalam raganya. Akhirnya putur lagi. Yang memperpanjang masa putur itu kita sendiri yang karena memang tidak tahu adabnya kepada Allah. Orang hanya ada Allah di satu waktu lain nggak ada satu. Gimana cara mereka mengenal Allah itu? Bahkan orang-orang sufi, kenapa istrinya lebih dari satu? Yuk, tadi itu gara-gara putus itu. Mereka sudah kerjakan yang lain. Kalau yang istri ya udah masuk ke dalam kamar itu. Pahala itu kan? Pahala ya. Tadi memang ada kejadian sukun. Tidiklah kan sukun itu. Kalau lagi pun masuk kepada tasbih mati dari hati Allah Akbar. Karena ibadah daripada ibadah ibadah daripada ibadah yang belum nikah nggak ngerti lah ini bahasanya lain, bahasa planet saudara. Itu futur hal. Nikmat itu nikmat. Malah futur warna syat itu kan hal. Itu terganti. Tapi orang yang di luar sudut, orang yang tidak melakukan tarbiyah taqarrub ila Allah, memang futur itu makomnya. Bukan hal. Justru bagi dia ibadah itu adalah hal. Anggap-anggapan kayak penyakit, rajin turun. Kan kebalikan dari orang yang tengah melakukan sebelum. Maka antum jangan berjalan fisik, kelemah. Berjalan. Nanti betul itu adalah hal, bukan makom. Seorang ahlilah antum jalan menuju masjid dari sana kemari. Itu dari fisik bisa terbaca bagaimana kondisi jiwanya. Dari sana ke sini mikirin nikah kan juga kelihatan. Baik. Itulah makna hal. Maka hal adalah mawahib dan makom adalah makasih di zahir. Zahirnya hal mawahib, makom zahirnya makasih kasbi. Tetapi fil batin ahwal juga adalah kasbi. Tetapi makom fil batin fil haqiqah yakni adalah wahdi. Ini yang bagi sabar siapa? Meskipun kita tasabur, tapi yang bagi sabar Allah. Zahirnya tasabur, batinnya hakikatnya adalah Allah yang sabir. Allah yang masih sabar. Nah begitu juga wahdi al-hal
Zahirnya maujibah, padahal batinnya adalah hakikatnya adalah kasbi. Kenapa? Hal dampak dari makom. Karena dia ingin mendapatkan stabilitas akhlak, maka dia lakukan. Maka datang nanti tiba-tiba apa? Malah tiba-tiba sempit. Itu untuk apa? Untuk menyempurnakan. Karena nggak mungkin proses untuk mencapai fana dan mencapai ma'rifah yang kuat. Nggak ada masuk. Nggak mungkin. Dan itu bukan hikmah, bukan. Maka soalnya wahdi kasdi, tapi batinnya kasdi wahdi. Walakin al-wahdi wal-kasdi al-wahdi wal-kasdiyu huwa wahdi. Ya. Begitu dari Allah. Nah, والأحوال تأتي من غير الوجود. المقام والمقامات تحصل بغير الوجود. Nah, ini ahwal datang begitu saja, tidak ada bentuknya. Apa? Tanda-tandanya nggak ada. Nyerang aja. Oh, gitu langsung. Aduh, kok malas banget. Nikmat. Di situ jangan melakukan yang makruh yang haram. Tetapi kalau makom memang terjadi, ya, itu dengan sebab upaya. Dibadil majhul, takalluf. Kalau hal tidak ada, orang berupaya untuk sedih, untuk senang, nggak ada, datang begitu saja. Ya, itu maka dinamakan hal. Kondisi jiwa yang berubah-ubah. Tetapi kalau orang yang tidak suluk, tidak melakukan pendekatan diri kepada Allah seperti umumnya orang, kebalik. Sedih itu jadi makamnya. Makanya nulis agendanya juga ya Allah. Aku paling menjadi manusia yang paling sedih di dunia, yang paling menderita di dunia. Ya. Kenapa kau ciptakan aku seperti ini? Oh, itu kalau ada rumah sakit tasawuf itu banyak yang begitu, masuk semua orang rumah sakit tasawuf. Tapi saya nggak, badan aku sakit. Jadi maka kosong rumah sakit tasawuf. Ya, nah. قال وصاحب المقام ممكن في مقامه وصاحب الحال مترك عن حاله. Sahibul maqam, maka Allah yang berikan sifat sabar, maka yang namanya mungkin terjadi sifat Allah kepada dia, karena yang sifat yang wajib, sifat itu wajib punya Allah qadir. Tetapi apabila terjadi namanya mungkin, seperti kita ada ini kan al-wujud kita al-wujudul mungkin, bukan wujudul wajib. Sifat-sifat itu semuanya punya Allah.